It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Welcome to Star Kids. Praise the Lord, kita sudah ada di bulan kelima ini, tahun 2025. Yes, kita ada di bulan Mei. Wah, pasti teman-teman yang lahir di bulan Mei sudah make a wish. Hadiahnya ingin apa ya? Make a wish itu kan membuat harapan ya. Yah, betul, harapan atau hope. Tema kita pada bulan Mei ini adalah hope. Yuk perhatikan dengan baik, sediakan buku Alkitab untuk kita baca bersama. Selama ibadah online, teman-teman hormati Tuhan dengan duduk yang rapih dan sopan. Allah hadir dimanapun teman-teman berada. Mari kita hormati Tuhan dengan tidak makan dan minum ya. Teman-teman, pastikan mengikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Ayo kita menyanyi dan menyembah Tuhan dengan semangat. Let's pray. Allah yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau berikan pada kami. Saatnya kami mau beribadah kepadamu. Mari hadirlah bersama kami. Roh Kudus, silakan Engkau berbicara kepada kami dan ajar kami menghormati-Mu sehingga Tuhan dimuliakan. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku,
mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku.
Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Siapa di sini yang suka dengan popcorn? Aku mau. Itu adalah snack kesukaan aku, Kak. Aku juga mau dong. Apalagi popcornnya cheese flavored, rasa keju. Pasti lebih enak. Iya ya, enak sekali popcorn rasa keju. Oke, sekarang gini ya. Ini ada koin. Quina dan Harold pilih ya, siapa yang pilih angka, siapa yang pilih gambar. Aku yang gambar. Oke. Oh, oke, kalau gitu aku yang angka ya. Oke, kalau gitu Kak Reti akan lempar koin ini dan kita lihat gambar yang akan terlihat itulah yang akan menentukan pemenangnya. Lalu dia boleh membawa pulang popcorn cheese ini. Oke. Siap. Oke, setuju. Aku harap angka yang muncul supaya aku bisa dapat popcorn cheese-nya. Duh, semoga gambar yang muncul. Jadi aku bisa menang. Oke, siap ya. Bentar, Kak. Boleh aku doa dulu gak? Oke, Quina, oke. Amin. Sudah? Oh, baik. Siap ya. 1, barengan yuk kita hitungnya. 1, 2, 3. Wah, yeay, thank you God. Ya, kali ini kamu yang mendapatkannya, Quina. Yang mendapatkan apa yang kamu harapkan. Iya, aku happy banget. Yeay, ini Quina. Popcorn cheese ya, bisa dibawa pulang. Enjoy ya Quina. Thank you Kak Reti. Tapi kan popcorn ini banyak. Aku bisa share bareng kamu, Harold. Asik! Thank you, Quina. Good Quina. Hebat banget. Thank you sayang. Adik-adik, pernah nggak adik-adik memiliki harapan untuk sesuatu yang kalian inginkan? Seperti aku tadi ya Kak Reti. Aku sangat berharap dapat popcorn cheese. Ya, betul itu. Salah satu contohnya seperti itu. Quina tadi sangat berharap mendapatkan popcorn cheese. Dan benar, kali ini Quina yang mendapatkannya. Pada bulan ini, kita akan belajar tentang hope, yang artinya harapan. Di sini kita akan mengartikannya dengan percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Kalau Kak Reti punya harapannya tahun ini nih, supaya ada 500 anak yang bisa rajin datang ke ibadah Star Kids. Itu harapan saya. Apa harapan Quina yang lainnya? Wah, banyak dong Kak Reti. Aku punya harapan supaya aku bisa naik kelas di bulan Juni nanti dengan nilai yang terbaik. Teman-teman juga sama kan harapannya dengan aku? Ya, yuk miliki hope, harapan. Percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Selama adik-adik berusaha belajar dengan baik dan berdoa meminta pertolongan Tuhan, percayalah sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Amin. Ada banyak hope atau harapan yang tentu setiap kita miliki. Walau kadangkala harapan itu tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi tidak perlu sedih atau menyerah. Karena apapun yang terjadi, ingatlah Allah selalu besertamu. Iya Kak Reti, aku juga sering mengalami itu.
Pernah ya, saat aku ikut lomba mendongeng tingkat kabupaten, aku sudah berlatih, sudah berdoa, tetapi ternyata aku nggak menang. Aku mau ingat apapun yang terjadi, Allah selalu bersertaku. Sekarang aku akan berlatih lebih serius lagi. Tetap berharap suatu hari nanti aku akan menang. Good, Quina. Keep hoping. Tetap berharap ya. Siap Kak, aku pasti bisa karena Allah selalu bersertaku. Amin, amin, amin. Begitu pula yang sedang dialami oleh orang-orang di Yerusalem saat mereka hidup dengan tenang dan nyaman, dan tentu saja mereka punya harapannya masing-masing untuk hidupnya. Tiba-tiba mereka diserang oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan sebagian penduduknya dibawa paksa ke Babel, yang kemudian biasanya akan dijadikan budak. Wah, sedih sekali, harapan mereka hancur dong. Sedih banget ya. Mereka harus meninggalkan tempat tinggal di Yerusalem dan melupakan semua harapan mereka. Ya, walaupun harapan mereka tampaknya hancur dan mereka harus meninggalkan Yerusalem dan menjadi budak di Babel, apakah Tuhan tetap beserta mereka, adik-adik? Ya, aku sangat percaya Tuhan tetap berserta mereka dimanapun mereka berada. Jadi teman-teman, orang Israel jangan sedih, tetaplah memiliki harapan karena Tuhan Yesus pasti menolong kalian. Di dalam Daniel 1 ayat 1-21 dijelaskan bahwa Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk memilih orang-orang muda yang cakap dan memiliki hikmat untuk bekerja di istana. Dan rupanya beberapa pemuda Israel dipilih. Mereka adalah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Oh gitu. Jadi pemuda-pemuda Israel itu bernama Daniel, Sabrak, Mesak, dan Abednego, Kak. Ya. Dan karena Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, mereka punya harapan bahwa Tuhan akan menolong mereka dalam situasi sulit itu. Mereka tidak putus asa. Mereka percaya bahwa meskipun kelihatannya buruk, Tuhan punya rencana yang baik. Lalu Raja Nebukadnezar menetapkan aturan bahwa setiap hari mereka harus makan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Wow, enak dong. Makan, minum dari raja. Tapi Quina, rupanya adik-adik, makanan dan minuman anggur dari raja itu telah dipersembahkan kepada dewa orang Babel. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego tahu bahwa hal itu tidaklah boleh dimakan dan diminum oleh mereka sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup, yang mengasihi mereka. Lalu gimana dong? Ini perintah Raja Babel loh. Dan mereka adalah budaknya. Apapun yang terjadi, ingatlah Allah selalu besertamu. Allah juga menyertai mereka. Allah memberikan keberanian kepada Daniel dan kawan-kawan untuk berbicara kepada pemimpin pegawai raja dan meminta agar dilakukan percobaan dengan hamba-hamba yang lainnya. Daniel, Sadrah,
Mesah dan Abednego tidak akan makan dari santapan raja dan tidak akan minum dari anggur yang biasa diminum raja. Tetapi hanya akan makan sayur dan air selama 10 hari percobaannya. Sesudah itu pemimpin pegawai istana boleh membandingkan, dilihat, dinilai apakah mereka jadi orang-orang muda yang sehat dengan makanan dan minuman yang sudah mereka makan itu. Wah, sesuatu keberanian luar biasa sih ini. Aku percaya karena Allah yang menyertai mereka sehingga mereka bisa berani untuk minta diadakan percobaan itu. Teman-teman, coba deh bayangin. Jadi Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego sudah berada jauh dari rumah mereka. Dijadikan budak, harus memilih antara taat dengan Tuhan atau taat dengan perintah raja. Pasti itu gak mudah kan? Tapi mereka selalu ingat bahwa Tuhan selalu beserta mereka. Aku percaya inilah yang diberikan kekuatan dan keberanian pada mereka untuk tetap percaya dan taat. Lalu bagaimana Kak dari hasil percobaan itu? Kita lihat deh adik-adik, berhasilkah percobaan ini? Yuk. Little did they know, their journey was just beginning, and the trials they would face in Babylon would test their courage and their faith like never before. Inside the city, they were taken to the palace, where they were presented before the king himself. Great King, these are the captives from Judah, including their leader, Belteshazzar. My name is Belteshazzar, and they are my friends, Your Majesty. The king wanted the smartest and healthiest young men to serve in his palace, so he chose Daniel and his friends. In Babylon, Daniel and his friends were taught the language and customs of the Babylonians. As seen in the next episodes, Daniel and his friends became very wise and understanding, even more so than all the other wise men in the kingdom. Several incidents occurred at the palace, which made the king believe in Daniel and his prophecies. One of them was when the king wanted them to eat the royal food and wine from his table. But Daniel and his friends believed in eating only the food that God wanted them to eat, which was simple and healthy. After 10 days, Daniel and his friends looked healthier and stronger than all the other young men. Tuhan sungguh beserta mereka. Ternyata teman-teman, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego lebih baik dan terlihat gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ya, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Mereka dikasihi raja dan menjadi penasehat raja karena mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli di seluruh kerajaannya. Wah, terbukti ya Kak Reti, kalau Allah beserta kita, percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Sama seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, kita juga kadang mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin harapan kita tampaknya tidak terjadi atau bahkan hilang. Mungkin kamu yang seharusnya ikut pertandingan tetapi karena sakit, kamu tidak jadi, tidak bisa ikut pertandingan. Jangan sedih ya, dan jangan putus asa. Tetap miliki hope, harapan. Atau mungkin adik-adik yang menunggu janji dari orang tuamu. Tetapi karena sesuatu hal sampai saat ini kamu belum menerimanya. Tetap berdoa dan tetap miliki hope, harapan. Dan yuk kita tetap miliki harapan di dalam Tuhan. Coba bacakan di dalam Mazmur
62 ayat 6. Let's read the Bible. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yuk adik-adik, kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Serahkan semua harapanmu kepada Allah. Kareti percaya Tuhan akan memberikan rasa tenang dan sesuatu yang baik akan terjadi. Aku mau percaya sama Tuhan. Pasti sesuatu yang baik Tuhan berikan padaku. Teman-teman, yuk kita serahkan seluruh harapan kita pada Tuhan. Mungkin teman-teman yang sedang mengharapkan kesembuhan, kita serahkan saja pada Tuhan yang sanggup memberi kesembuhan pada kita. Atau ada teman-teman yang sedang berharap sesuatu yang lain selama ini sedang didoakan, percayalah teman-teman, sesuatu yang baik akan terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Benar sekali. Ayat hafalan kita pada Roma 5 ayat 5. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan pada kita oleh Roh Kudus. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Tetaplah miliki hope, harapan. Let's sing it! Dan harapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Yuk adik-adik, kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih kalau Engkau adalah harapan kami dan Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kami. Dan kami juga mau percaya kepada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Whatever happens, remember God is always with you. Apapun yang terjadi, ingatlah Allah selalu bersamamu. Tetap memiliki hope, harapan, karena sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Amin. Ayo sekarang klik like, subscribe, dan share link online ibadah church ini ya. Klik! Bagi teman-teman yang di kota Bandung, hadir ya di ibadah onsite Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Informasi jam, ibadah, dan alamat gedung GKPB Fajar Pengharapan ada di website Fajar Pengharapan. Teman-teman, ayo join Kesan Anak Connect setiap hari Sabtu jam 10 pagi 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58 secara onsite. Saatnya memberikan persembahan bagi Allah. Ayo beri persembahan dengan sukacita. Tuhan memberkati pemberian teman-teman. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR. It's quiz time! Tuliskan satu hal apa yang menjadi harapanmu. Misalnya, aku berharap menjadi juara dalam lomba gambar. Atau aku berharap bisa sembuh dari sakit asmaku atau lainnya. Tuliskan jawabannya, lalu kirimkan melalui nomor hotline ini dengan alamat rumahmu ya, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Thank you teman-teman sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Tetap memiliki harapan ya. Semangat! Bye!